17. Di kediaman Zaron. Belinda dengan berkacak pinggang menatap dengan puas sajian di meja makan dengan bangga. Dirinya sangat senang memasakkan untuk Gio karena selalu dihabiskan tanpa sisa oleh pria itu. Ia sengaja memasak agak banyak hari ini. Ia ingin sedikit memanjakan suaminya yang sangat suka dengan masakan Padang dengan gulai sapi cincang dan tidak lupa perkedel kentang dan daun ketela tumbuk serta sambal cabai hijaunya. Ponsel Belinda bergetar dan ia segera membuka pesan yang ternyata berasal dari ibunya. Beberapa foto kedekatan Davia dan Gio terkirim dengan sukses kepada dirinya. Belinda menghela napas panjang seraya menelan salivanya yang terasa mengganjal di tenggorokan. Ternyata waktu Gio mengatakan pergi ke suatu tempat dan dirinya pergi menemui kakak sulungnya tersebut. Seingat Belinda, Gio tidak pernah menginjakan kaki ke kediaman orang tuanya sejak mereka menikah. Atau mungkinkah selama ini mereka sering bertemu di belakang Belinda? Adakah wanita lain selain Tasya selama ini? Namun, rasanya Belinda bisa memahami hal itu, suaminya suka pergi ke klub malam. Maka dari itu Gio juga tahu aktivitas malam saudara perempuannya. Resah dan gelisah yang saat ini Belinda rasakan. Apakah mungkin Gio juga pernah termakan bujuk rayu saudara perempuannya? Terlebih Belinda tahu, bentuk tubuh dan juga dandanan saudara perempuannya berbeda dengan dirinya. Tubuh mereka nyaris sempurna seperti Tasya. Berbeda dengan dirinya yang bahkan memiliki parut di dadanya. Tanpa sadar Belinda bercermin pada kaca besar yang menempel pada dinding dan meraba luka pada dadanya itu. Tubuhnya tidaklah sempurna yang terlihat dari luar. Banyak parut di punggungnya karena hantaman kepala sabuk kulit milik ayahnya dulu. Senjata paling ampuh untuk membuatnya tidak berkutik. Sabuk dan tangan ibunya adalah perpaduan yang mematikan. Ia sendiri heran jika sampai hari ini dirinya masih bertahan dan tetap waras, walaupun rasa ragu akan suaminya seringkali membuatnya galau. Untung ada Nira yang selalu bisa mengobati hatinya dan menguatkan dirinya saat ini. 4 tahun diperlakukan tidak adil, tidak serta-merta bisa tersembuhkan begitu saja dengan perlakuan semanis madu yang baru berlangsung selama 1 bulan belakangan ini. Begitu Gio meninggalkan kediaman Wibisono, Farah langsung memberikan instruksi kepada Davia untuk tidak berbuat gegabah. Nurut kata ibu, biar ibu lakukan sesuatu dulu. Sebaiknya ibu bergegas sebelum Tasya mendekati Gio lagi, kata Davia menatap pada punggung Farah yang sudah berlalu hendak kembali ke kamarnya. Farah membalikkan badan berhadapan dengan Davia dan berkata, serahkan urusan Tasya pada ibu. Tenang saja, Gio akan segera melepaskan Linda. Wanita tua itu segera berlalu dari ruang tamu dan menghilang di balik pintu kamarnya. Farah meraih ponselnya dan menghubungi seseorang. Bagaimana keadaannya? Tanyanya tanpa basa-basi. Entah, sudah beberapa hari dia tidak terlihat di tempatnya mencari uang. Apa maksudmu tidak terlihat? Dia sudah MT atau bagaimana? Aku nggak tahu, Mbak. 2 hari lalu saat hujan deras, ada kecelakaan di sana. Seorang wanita tua yang tertabrak bisa jadi itu dia. Apa kamu sudah memastikan jika itu dia? Tidak. Aku tidak bisa turun dari mobil. Kamu tahu aku bisa dicurigai oleh istriku. Kalau begitu perintahkan orang suruhanmu untuk mencari tahu. Bot asteris. Ujar Farah dengan nada geram. Reza menghilang sejak 2 hari yang lalu. Aku juga sudah tidak memegang uang sejak kembali ke tanah air. Dasar benalu.
Caci Farah. Kamu juga begitu, Mbak. Jangan jadi maling teriak maling, kita ini sama. Bedanya anakku akan mendapatkan apa yang dirinya mau sebentar lagi. Cak, yakin sekali kamu. Jangan lupa, Jas. Jika bukan karena aku, anakmu bahkan tidak akan mengenal Gyozaron. Aku tidak peduli. Yang terpenting aku akan segera mendapatkan tanah tersebut. Ngimpi kamu. Tanah itu akan menjadi milik Davia. Kamu itu yang terlalu berhayal. Anakku yang sudah bekerja sangat keras untuk mendapatkan semuanya. Sampai menjadi pelak asteris-asteris untuk Gyozaron. Makanya lain kali suruh anakmu mengendalikan selang asterisnya. Hahaha, kamu pikir anakmu semuanya beres. Ngaca dong. Setelah panggilan telepon itu diputuskan secara sepihak dari seberang sana. Farah dengan kemarahan tertahan hingga membuat wajahnya memerah memasuki bilik kecil di kamarnya itu dan memulai ritualnya. Beberapa boneka dengan foto tertancap pada badan boneka berbentuk pocong itu. Ia sangat khusyuk melakukan semuanya, hingga tidak menyadari jika seseorang melihat perbuatannya dari balik tirai pintu yang terbuka sedikit. Sementara Gio yang masih dalam perjalanan kembali pulang dan membatalkan pertemuan dengan Yanto. Ia merasa resah, sepertinya pertemuan hari ini dengan mertuanya tidak akan berjalan dengan baik. Gio merasa wanita itu sungguh aneh dan licik. Namun, jelas Gio tidak akan tinggal diam jika sampai Farah bertekad untuk menyakiti Belinda. Gio sungguh yakin jika Farah dan Belinda bukanlah sekandung. Apa mungkin Pak Wibisono memiliki dua istri sebelumnya? Gio harus segera mendapatkan informasi tentang keluarga itu. Gio baru saja memarkirkan mobilnya di garasi, saat panggilan dari Edo memenuhi dalam mobilnya. Ada info apa? Nyonya Farah Wibisono terbukti akurat bukan ibu kandung Mbak Linda. Benarkah? Apa kamu sudah tahu siapa kira-kira orang tua kandung istriku? Belum, Bos. Semoga segera kita dapat petunjuk. Lanjutkan penyelidikan dan terima kasih ya. Info saat ini sudah menguatkan kecurigaanku. Cari tahu tentang Pak Wibisono, apakah dia punya istri lain selain Farah? Tidak ada, Bos. Menurut info yang saya kumpulkan hanya satu istrinya. Detak jantung Gio semakin berdetak kencang, ia merasakan kesedihan mendalam untuk sang istri yang mungkin saja sejak bayi sudah terpisah dari keluarga kandungnya. Gio akan mengajak Belinda untuk bertemu kakeknya. Siapa tahu pria tua itu akan mau membagi sedikit informasi tentang istrinya yang tidak diketahui oleh Gio. Gio percaya jika instingnya kali ini tidak mungkin salah dan itu membuat dirinya semakin merasa takut serta bersalah karena selama ini berusaha mati-matian menjauhi Belinda, bukannya menunjukkan rasa cintanya. Gio tahu sejak wanita itu memasuki hidupnya ia harus berusaha keras memastikan wanita itu menjauhi dari segala hal buruk yang mungkin terjadi. Tapi ia juga dengan terang-terangan menorehkan luka pada wanita yang dirinya kira tidak memiliki rasa cinta kepadanya. Gio tidak memprediksi hal itu, mengingat Belinda tampak sangat santai selama ini. Terlebih saat mereka melakukan malam pertama, setelahnya Belinda tampak biasa saja. Seolah apa yang terjadi bukan sesuatu yang penting. Gio terlalu fokus pada Tasya, hingga mengabaikan wanita baik yang ada di sebelahnya. Ia pikir dengan mengacuhkan keberadaan wanita yang sudah menjadi istrinya itu,
Belinda akan meminta cerai darinya dan menuntut harta Gono Gini. Namun, wanita tangguh itu tetap bertahan di sebelahnya. Semakin mengingat semua perbuatan buruknya di masa lalu, membuat Gio semakin merasa perlu untuk melihat wajah sang istri saat ini. Gio membuka pintu mobil semakin berpikir dan merasa keheranan sejak ia memecat Tasya. Wanita itu bahkan tidak melabrak atau mencari dirinya. Apakah benar Tasya sudah menyerah? Ternyata semudah itu wanita itu melupakan dirinya, bukan? Sesuai dengan ancaman wanita itu yang pernah dirinya utarakan dahulu, Gio masih ingat setiap katanya. Sekali menjadi wanita murahan akan tetap seperti itu. Gio melambankan langkahnya hingga ketukan telapak sepatunya tidak menimbulkan suara beradu dengan lantai marmer. Ia mengendap mendekati Belinda yang tampak melamun berdiri di depan kaca di ruang makan itu. Gio memeluk perut Belinda dan menyematkan kecupan singkat di pipi kanan Belinda dan berbisik di telinganya, "Melamunkan apa sih, sayangku ini?" Belinda mengerjapkan matanya tampak kaget dan tidak menduga jika Gio sudah memeluknya. Ia merasa terlalu tenggelam dalam lamunannya. Sungguh pesan dari ibunya tidak bisa diabaikan begitu saja kali ini. Ia akan menanyakan hal itu kepada Gio nanti. Entah bagaimana reaksi Gio nanti, yang terpenting ia tidak mau semuanya menjadi beban dirinya. Masih ada Nira yang harus diprioritaskan. Belinda tidak ingin beban pikirannya mempengaruhi produksi ASI untuk putri kecilnya itu. "Lama banget sih, Mas," protes Belinda manja. "Sekarang sudah pulang, itu yang penting bukan?" Bukan jawaban itu yang diinginkan oleh Belinda. Akan tetapi, ia merasa kali ini cukup sampai di sini. Ia tidak ingin memancing kemarahan yang tidak penting. Belinda melirik raut wajah Gio yang tampak lelah. Bagaimanapun, Gio baru saja dari luar. Belinda tentu tidak tahu apa yang sudah pria itu temui di luaran sana, kecuali bukti gambar yang dikirim oleh ibunya yang bisa berarti banyak hal.